Ade Yusriansyah, Direktur BNI Asset Management, PLT Direktur Utama BNI Asset Management. Memulai investasi tidak harus menunggu punya duit besar, tapi dimulai dari saat mendapatkan penghasilan. Inilah yang dilakukan oleh Ade Yusriansyah. Ia memulai dari tabungan untuk perkawinan, kini ekspansif di saham. Berikut tips investasi Ade Yusriansyah, saksikan video ini sampai habis ya. Hai Sobat Kontan, kembali lagi di program Cuan Mantap bersama saya, reporter Nafasnya Bella. Dan kesempatan kali ini kita bersama dengan Direktur dari BNI Asset Management, ada Pak Ade Yusriansyah. Boleh perkenalan dulu Pak. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ade Yusriansyah. Saat ini saya bertugas di BNI Asset Management selaku Direktur dan juga merangkap selaku PLT Direktur Utama di BNI Asset Management. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya. Jadi kalau di program ini Pak, kita ngomongin soal portfolio investasi Bapak itu. Boleh diceritain nggak sih Pak, pertama kali Bapak itu mulai berinvestasi itu kapan dan apa yang mendorongnya? Oke. Kalau mungkin kita mulai dulu dari apa sih yang mendorong saya untuk berinvestasi ya. Jadi kalau dulu waktu pertama kali yang mendorong saya itu yaitu tujuan sebenarnya. Jadi saya itu harus mempunyai tujuan dulu untuk memulai suatu investasi. Jadi kalau kita lihat secara umum kan kita tahu bahwa tujuan dari berinvestasi itu seperti mempersiapkan dana tabungan, dana darurat, dana pendidikan, ataupun dana pensiun dan juga mungkin untuk DP rumah. Bisa juga untuk bahkan untuk liburan ya. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya dulu tujuannya tuh untuk mempersiapkan dana untuk menikah. Jadi dari situ kalau sudah punya tujuan, saya baru lihat lagi risk profile-nya seperti apa gitu kan. Dari risk profile itu nanti baru kita pilih instrumennya seperti apa sih. Pertama kali itu instrumen apa sih Pak yang Bapak ambil? Kalau saya sih pertama kali saya investasi itu sejak saya mulai kerja. Instrumen apa yang pertama kali saya gunakan itu tabungan. Karena apa? Sebenarnya Deposito ya Pak? lebih ke tabungan, bukan produk perbankan tabungan. Jadi bukan karena apa sih sebenarnya kenapa saya memilih tabungan? Karena walaupun sebenarnya kan kalau saya secara personal itu waktu itu masih usia muda, lebih agresif segala macam. Tapi karena literasi saya waktu itu belum terlalu tinggi ya, kalau saya boleh mendefinisikan. Jadi saya belum kenal yang namanya reksadana, belum kenal namanya saham pada saat itu. Jadi yang cuma tahu ya produk perbankan. Akhirnya yang saya pilih waktu itu ya tabungan sama deposito sih. Gitu. Tapi berjalannya waktu kan berkembang tuh Pak, Betul. investasinya. Betul. Nah, berkembangnya itu ke instrumen apa aja nih Pak sampai sekarang? Kalau saya sih menganut teori, mungkin kita sudah sering dengarlah filosofi bahwa dalam berinvestasi itu don't put your egg in just one basket ya. Jadi kita itu jangan fokus pada satu jenis instrumen investasi. Jadi itu juga yang saya coba aplikasikan. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri punya, secara garis besar tuh saya punya dua. Jadi yang punya fixed asset dan juga financial instrument. Jadi kalau fixed asset udah pasti mungkin salah satunya rumah tinggal. Karena ini berupa rumah, kemudian kalau kita bicara financial instrument, ya tadi saya juga mungkin sedikit punya di portfolio saham, saya juga mempunyai di reksadana, dan juga untuk keperluan likuiditas saya juga punya dalam bentuk tabungan. Tapi saya juga tidak lupa salah satu lagi jenis instrumen itu emas. Karena emas itu sendiri kan sebenarnya kalau kita lihat secara itu merupakan salah satu instrumen yang untuk menjaga terjadinya inflasi kan. Jadi Bapak juga masuk ke emas gitu ya? Mm-mm. Oh gitu. Kalau dari 100% tuh Pak, berapa sih Pak persentasenya gitu di emas, di saham, di yang instrumen yang Bapak lakukan? Ya seperti tadi kalau kita bicara dalam bentuk dua besaran, misalnya kalau untuk yang fixed asset mungkin sekitar 60-70% itu dalam bentuk fixed asset. Jadi sisanya ya 30-40% itu bisanya saya becah lagi dalam bentuk financial instrument itu, yang tadi mungkin ada 10% dalam bentuk reksadana, 20%-nya dalam bentuk saham, dan sisanya itu dalam bentuk emas. Lebih kepada emas itu tadi lebih untuk hedging aja sih.
Jadi kalau kita tahu kan inflasi, supaya kalau nilai emas itu kan dia follow terus dengan inflasi kan, sehingga ya nggak terlalu rugi juga. Dan itu memang juga kenapa saya coba bagi-bagi itu, karena kan balik lagi sih sebenarnya kalau kita terlalu konsentrasi, kalau suatu saat itu lagi kondisi ekonomi nggak unfavorable ya, instrumen itu bisa juga turunnya sangat dalam, sehingga kita ruginya cukup besar. Sementara kalau kita ada beberapa jenis instrumen kan bisa jadi mereka saling set off. Ada yang rugi, ada yang untung. Jadi secara itu mungkin nggak terlalu rugi lah sebenarnya untuk kita sih. Oh, gitu. Kalau fixed asset itu berarti di obligasi, Pak? Fixed asset itu dalam bentuk properti. Oh, properti. Ngomong-ngomong tadi soal kerugian nih, Pak. Pernah nggak sih Bapak ngalamin kerugian waktu investasi? Boleh diceritain nggak, Pak? Sudah pasti pernah. Sudah pasti pernah. Karena kan kalau kita namanya belajar investasi itu kan ada istilah yang kita kenal mungkin duit sekolah ya. Yani pertama kali investasi itu duit sekolahnya pasti ada. Itu kalau kita beruntung mungkin duit sekolahnya nggak terlalu besar. Kalau kita ya mungkin lagi nggak bagus aja kondisinya, ya bisa jadi duit sekolahnya sangat besar sekali gitu kan. Jadi kalau ditanya apakah saya pernah rugi, udah pasti pernah. Udah pasti pernah. Ya pada waktu pertama kali saya belajar kan mungkin belum mengenal yang namanya fundamental saham seperti apa kan, atau belum terkait dengan apa tuh segala macam cat-catnya gitu kan. Jadi pada saat itu bisa jadi saya salah pilih gitu kan, atau salah pilih masuk momennya gitu kan. Jadi mengakibatkan kerugian. Tapi kan dari itu kan saya dapat lesson learn lah ya, dapat pembelajaran untuk lebih baik lagi dalam berinvestasi ke depannya sih. Oh, berarti waktu itu pernah rugi di saham ya, Pak? Betul. Nah, Kalau sampai sekarang masih sering rugi nggak sih, Pak? Atau kayak udah belajar dari kesalahan, jadi udah kerugiannya udah berkurang gitu? sudah bisa diminimalisir. Bukan berarti tidak ada yang rugi. Pasti portfolionya pasti masih ada yang merah, masih ada yang hijau gitu kan. Tapi balik lagi karena jenis sahamnya juga di spread out gitu kan. Jadi ada di saat ini misalnya saham perbankan kan saat ini kan lagi nggak terlalu bagus ya. Tapi di saat yang lain kan mungkin saham-saham yang lain itu kan lebih bagus. Jadi secara overall masih cukup oke lah. Kalau saat ini nih, Pak, kalau di awal kan Bapak investasinya dengan tujuan untuk menikah. Kalau sekarang tujuannya apa sih, Pak, berinvestasi? Kalau bicara tujuan saya saat ini tuh mungkin karena saya sudah berkeluarga ya. Jadi ada dua sebenarnya tujuan saya berinvestasi. Yang pertama itu udah pasti dana pendidikan. Karena kan kalau kita bicara siklus kehidupan ya, siklus kehidupan tuh dari lahir, kemudian sekolah, kemudian menikah, punya anak, dan juga setelah itu tua. Kan itu masing-masing punya apa namanya itu, kita butuh investasi untuk mempersiapkan pada masa itu. Sekarang saya sudah berkeluarga, jadi mungkin di stage ini kayak mempersiapkan untuk investasi itu untuk dua hal. Yang pertama itu untuk pendidikan anak, yang kedua itu untuk pensiun. Yes. Kalau Bapak ada nggak sih investasi di barang-barang eksotis, misalnya kayak jam tangan, mobil, atau lukisan gitu? Kalau saya orangnya lebih kepada fungsi lihatnya. Jadi saya itu coba untuk meminimalisir sesuatu yang sifatnya wants. Jadi lebih kepada needs, kebutuhan, lihat fungsinya, kira-kira bermanfaat bagi saya. Jadi saya coba mengurangi yang sifatnya sesuatu yang konsumtif, lebih kepada hal-hal yang produktif. Jadi kalau apakah ditanya saya punya barang eksotis, saat ini sih belum punya. Tapi ada keinginan nggak, Pak? Pasti ada keinginan. Salah satunya punya keinginan itu saya pengen punya mobil antik, kemudian bisa dimodifikasi segala macam. Cuman balik lagi saya coba lihat dari fungsinya, kemudian setback ke belakang sedikit, ngelihat lagi mungkin lebih bahwa mungkin yang priority saat ini saya butuhnya dana pendidikan sama dengan dana pensiun sih. Kalau saat ini nih, Pak, nilai-nilai atau prinsip apa sih, Pak, yang Bapak pegang berinvestasi? Kan Bapak udah lewatin naik turunnya berinvestasi, udah lihat juga, udah ngalamin kerugian, keuntungan juga. Nilai-nilai apa sih, Pak, yang Bapak pegang belakangan ini untuk dalam berinvestasi? Kalau dibagi mungkin saya coba bagi dua hal ya. Yang pertama itu terkait dengan skill. Jadi mungkin skill itu terkait tadi yang kita bicara, pertama setup tujuannya seperti apa, kemudian pelajari risk profile-nya kita seperti apa,
kemudian horizonnya seperti apa. Jadi dari situ kan setelah kita tahu tujuan, misalnya kita ambil contoh dana pensiun. Dana pensiun itu kan horizonnya panjang. Dari horizon panjang itu kita lihat lagi risk profile-nya kita seperti apa. Misalnya kita bisa bagi kan secara garis besar ada 3, ada yang agresif, ada yang moderat, ada yang konservatif. Jadi kalau misalnya saya sifatnya agresif karena time horizon-nya panjang, mungkin saya bisa pilih aset investasinya dalam bentuk saham. Tapi kalau saya misalnya orangnya risk appetite-nya moderat, lebih baik saya pilih dalam bentuknya obligasi. Kemudian yang kedua itu yang saya lihat itu attitude. Jadi kalau menurut saya penekannya itu ada 2. Yang pertama itu kan oke, kita sudah punya nih tujuan, tapi kan kita harus punya willingness dulu. Sebenarnya mau nggak sih, walaupun kita punya tujuan, misalnya saya pertama punya tujuan bahwa saya ingin mempersiapkan dana untuk menikah misalnya, tapi saya nggak punya willingness, nggak punya kemauan gitu kan, ya akhirnya kan nggak akan terjadi juga. Setelah itu, setelah kita punya attitude willingness, yang kedua itu yang jangan lupa itu kita harus konsistensi. Jadi sudah mau, tapi di tengah jalan akhirnya nyerah juga, akhirnya tujuannya nggak tercapai. Jadi saya ngelihat itu, jadi kalau secara garis besar itu mungkin kita bisa bagi 2 ya. Pertama itu terkait dengan skill of knowledge-nya, yang kedua terkait dengan attitude-nya. Berarti Bapak melihat itu yang Bapak terapin selama mau mulai berinvestasi gitu ya Pak? Betul, betul. Kalau dari misalnya Bapak kalau misalkan mau investasi di saham, ada nggak sih Pak yang Bapak kayak lihat misalnya fundamental perusahaannya atau gimana nya terkait perusahaannya, atau ada kriteria-kriteria khusus gitu nggak sih Pak? Saya setuju, yang pertama kali yang pasti saya lihat itu fundamental. Ya kita bayangin aja, kalau apalagi kan saya punya time horizon yang agak panjang ya, untuk persiapan dana pensiun. Jadi saya harus memastikan bahwa perusahaan ini, let's say, saya misalnya pensiun 10-15 tahun lagi misalnya kan, saya harus bisa memastikan bahwa perusahaan itu 10-15 tahun lagi masih ada gitu kan. Ya kalau enggak, tiba-tiba flop di tengah kan, ya investasi yang saya lakukan itu ya bisa berakibat kerugian dan juga jadi tujuan saya tidak tercapai sih. Terkait ini sih Pak, buat pembaca dan penonton yang nonton ini dan nantinya baca juga kan pasti juga pengen tahu tips-tips nih, karena pembaca konten dan penonton konten juga banyak yang anak muda gitu Pak. Ada nggak sih Pak tips-tips buat anak muda yang baru pertama kali terjun ke dunia investasi, kan mereka juga sama tuh belum punya gambaran apa-apa tentang investasi. Boleh kasih tips-tipsnya atau kasih wejangannya gitu Pak? Mungkin kalau untuk pertama kali berinvestasi itu pelajari dulu, yang pasti sudah pelajari dulu risk profile-nya kita ya. Jadi kalau boleh itu kita itu kan jenis ada yang sifatnya konservatif, moderat, dan juga agresif. Jadi kalau mau belajar itu sebaiknya itu jika jenis kelas aset itu yang resikonya paling kecil. Misalnya jenisnya seperti saya tadi di awal itu lah ya, lebih ke produk perbankan, time deposit atau di pasar uang. Karena kan itu secara volatilitas itu tidak terlalu tinggi. Kalau kita sudah lebih pede nih, karena apa sih sebenarnya tujuannya itu? Biar tadi, kalau dulu kan saya diuntungkan duit sekolah saya waktu itu nggak terlalu besar. Kalau kita misalnya belum punya knowledge, terus kita langsung turun di saham, itu bisa jadi nanti duit sekolahnya gede banget. Jadi kalau lebih baik sih, kalau saya tipsnya staging aja dalam berinvestasi. Mulailah dulu dengan yang kita agak familiar, misalnya tadi kelas asetnya yang pasar uang. Kemudian nanti kalau sudah agak expert, mungkin bisa ke pendapatan tetap dengan instrumen berupa obligasi, dan juga kalau sudah lebih expert lagi, saham mungkin bisa jadi pilihan untuk selanjutnya. Harus ada ini ya Pak, jangan pakai uang panas gitu ya Pak? Itu lebih baik, karena apalagi kalau main saham kan, kalau pakai duit panas tiba-tiba lagi turun, terus kita punya kewajiban di realize tambah dalam nanti kitanya. Ada closing statement nggak Pak? Kalau closing statement mungkin balik lagi ya. Jadi yang pertama terkait tadi mungkin set of knowledge yang kita harus punya itu, yang pertama terkait dengan skill, jadi kemudian attitude. Tadi kalau kita balik lagi, kalau attitude itu kita harus ada willingness dan juga ada konsistensi. Kemudian kita juga harus paham terkait, kita harus punya tujuan, kita harus paham risk profile kita. Dan juga kita juga harus tahu time horizonnya berapa lama setelah belum melakukan investasi. Dan juga mungkin yang terakhir terkait dengan
mulailah dulu dengan sesuatu yang familiar bagi kita. Yang seperti tadi, kalau kita baru mulai, lebih baik mungkin yang jenis produknya pasar uang. Kemudian kalau sudah mulai lebih sedikit advance, obligasi bisa jadi pilihan. Dan juga kalau memang sudah benar-benar sudah punya kemampuan yang mumpuni, literasi yang bagus, itu yang terakhir mungkin saham itu bisa memberikan manfaat yang lebih tinggi dibanding dengan produk investasi yang lain. Mungkin itu ya.